Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak, amin. Ada salah satu rektor ya, yaitu Rektor Muhammadiyah. Ini menyentil program Pak Prabowo. Jadi di dalam acara di PP Muhammadiyah Surabaya, kritikan Pak Sukadiono, itu Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu menanyakan calon Menteri Kesehatan ya, awalnya yang diharapkan berasal dari dunia kedokteran. Begitu juga Pak Rektor juga menyentil masalah program-program untuk pengentasan stunting. Tapi Pak Prabowo itu membantah kalau sekarang ada isu bahwa tudingan pikirannya hanya seputar isi perut saja. Jadi yang mana Pak Prabowo mengklarifikasi di beberapa negara itu sudah menerapkan sistem makan gratis. Jadi Pak Prabowo mengatakan kalau dia beri mandat 3 tahun pertama pemerintah akan beri makan gratis dan susu untuk mengentaskan stunting sampai 0%. Yang saat ini kan 20,1 sampai 0 lah bisa diusahakan. Nah, ironisnya justru saat ini Prabowo sedang menebarkan angin surga dengan mengamankan program makan gratis. Nah, jika dia terpilih menjadi kepala pemerintahan mendatang, mereka berusaha meyakinkan bahwa apa yang direncanakan itu berdasarkan kalkulasi yang sudah dilakukan tim Prabowo, mana program makan gratis yang direncanakan akan menelan anggaran 400 triliun per tahun. Sebuah rencana program yang bombastis yang membutuhkan anggaran fantastik pula. Dan pasti banyak orang yang dibuat menangis karena masyarakat paham ya. Prabowo dan Gerindra sedang berusaha ngapusi ya. Kalau bahasa jargon ini program yang tidak logis, tidak realistis. Dan untuk kita sadari Indonesia itu tidak akan pernah menjadi negara maju dengan memanjakan warga negaranya melalui subsidi atau insentif. Karena program pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan rakyatnya melalui subsidi justru dikhawatirkan akan mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Sebuah negara jika memang pemerintah yang akan datang bermaksud meningkatkan taraf hidup masyarakat, mulailah dengan mereformasi sistem birokrasi, misalnya memperbaiki fasilitas pelayanan yang mudah, menyediakan lapangan kerja yang luas, reformasi sistem pendidikan yang dapat mendongkrak kualitas sumber daya manusia, dan banyak lagi soal yang sampai saat ini masih menjadi PR untuk menyelesaikan. Sudah bukan zamannya lagi menggunakan kampanye dengan cara mengumbar janji terlebih di era perkembangan informasi yang begitu masif seperti sekarang ini ya. Jadi seiring dengan adanya sulit meyakinkan masyarakat dengan paradigma yang sudah progresif, seharusnya para kontestan yang akan menjadi pemimpin negeri ini memiliki ide, gagasan yang cemerlang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bukan dengan cara membodohi, dengan pesanan kosong yang malah membuat masyarakat berbalik bersikap apatis. Yang lebih penting dari itu semua adalah apakah mereka sudah lakukan pembuktian bahwa apa yang sudah mereka lakukan bukan sebatas impian ya. Ya ini kan impian yang konyol jika apa yang mereka katakan berbanding terbalik dengan apa yang bisa mereka lakukan. Meringankan warga, memenuhi kebutuhan pangannya,
dengan memperlakukan janji-janji yang bombastis. Nah, jadi hal inilah yang disentil oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Pak Sukadiono. Nah, jadi program-program Pak Prabowo itu hanya sekedar isi perut aja gitu. Jadi apa yang dipikirkan itu hanya cuma isi perut. Nah, ini program yang untuk menghadapi tantangan global ini yang sudah tidak relevan lagi. Nah, itu. Jadi itulah kritisan jadi Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, jadi sekarang itu perlu gagasan. Nah, gagasan yang betul-betul cemerlang untuk mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jangan sekedar makan gratis dengan estimate biaya yang fantastis. Sementara kita tahu semua Pak Prabowo itu ya, disuruh ngelola kebun singkong di Kalteng ya, itu aja sampai sekarang nggak ada informasinya ya. Nggak jelas hasilnya gimana, song atau apa. Banyak orang mengatakan itu song, itu biaya berapa yang udah dikeluarkan untuk biaya itu. Nah, jadi janji-janji yang bombastis seperti itu ya mungkin ya itu untuk menutupi kelemahan gagasan yang punya Anda. Tapi justru disinilah ketahuan bahwa capres ini nggak punya gagasan. Karena kalau capres yang punya gagasan itu memang sudah terpikirkan. Yang anehnya lagi, loh, Pak Prabowo kan punya tim ya, perencanaan, tim untuk membuat plan desain Indonesia ke depan. Masa timnya Pak Prabowo membuat desainnya hanya sekedar makan ya. Kalau gagasan begitu ya dilibas dengan timnya Ganjar gagasannya yang spektakuler dan luar biasa. Dan itu bukan sekedar gagasan, tapi sudah dipraktekkan di Jawa Tengah dan berhasil ya, banyak macam-macam itu ya. Jadi saya pikir nanti kalau ada debat publik ya saran aja gagasannya agak dirubah sedikit agar supaya agak keren lah ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.